Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mansa bersama saya Faridatus Salsabila. Pada episode kali ini podcast Mansa kedatangan narasumber yang tidak lain adalah Kepala Desa Tanjung, nggih Pak? Ya, betul. Yakni Bapak Rois Kurniawan. Selamat datang Bapak di podcast Madrasah Aliyah Negeri 1 Nganjuk, Pak. Ya, selamat datang. Nggih. Jadi Pak Rois ini sudah menjabat sebagai Kepala Desa selama kurang lebih berapa tahun, Pak? Menjabat Kepala Desa sudah 3 periode, berarti ini tahun ke-17. Tahun 17 tahun, kita sudah 17 tahun. Insya Allah, Pak. Kepala Desa, ya. Oke. Kalau boleh tahu, latar belakang sekolah pendidikannya Pak Rois itu pripun, Pak? Oh ya, Mulai terima dari kasih. Terima kasih sahabat podcast Man 1 Nganjuk. Yang jelas kami adalah salah satu alumni di tahun 1999. Kami juga dulunya alumni di Madrasah Aliyah atau Man 1 Nganjuk ini. Dulunya yang terkenal itu Man Ngelawak gitu bilangnya. Man Ngelawak gitu, Pak. Iya, betul. Menjadi Man Ngelawak. Man 1 Nganjuk. Iya, betul itu. Terus apa tadi? Latar belakang pendidikan Bapak? Kalau latar belakang sih biasa-biasa saja. Dulu kami di jurusannya IPS. Ya, IPS, ya mungkin seperti itu. Latar belakang pendidikannya IPS. Ya, untuk kelulusan tahun 99. Oh, ya. Jadi Bapak kan sekarang menjadi Kepala Desa nih, Pak? Iya, betul. Tanjung. Kenapa sih Bapak tertarik menjadi Kepala Desa di Tanjung, Pak? Sebenarnya kalau awal mula tertarik sih tidak sih sebenarnya. Mboten nggih, Pak, malah. Enggak ada tertarik sama sekali. Ya mungkin saya kurang tahu sih masyarakat kok menginginkan itu seperti apa. Ya, jadi yang tidak tertarik tapi banyak, ada salah satu orang warga, 1-2 orang warga itu dengan harapan kami untuk mencalonkan gitu ya. Alhamdulillah untuk disuruh mencalonkan itu akhirnya kami terpilih sampai sekarang ya itu ya. Sebelum menjadi kepala desa itu perjalanannya Bapak niku seperti apa? Kalau perjalanan kami sebelum jadi kepala desa, setelah lulus di Aliyah ini, terus terang memang kami tidak melanjutkan di universitas, istilahnya tidak kuliah. Memang kepingin dulu sebenarnya mau kuliah di pertanian, tapi ya maklum sih orang tua mungkin dengan latar belakang pendidikannya yang kurang, mungkin tidak akui. Akhirnya ketika kami pamit untuk mau melanjutkan pendidikan di pertanian, bapak itu sudah bilang nggak usah kuliah, sawai kue digarap seperti itu. Oh, ngaten. Ya akhirnya ya sudahlah, dengan seperti itu akhirnya kami ikut saudara, mungkin tanam tebu, dan tanam tebu itu kurang lebih saudara kami, Pak Lek kami itu kurang lebih sekitar 150 hektar. Kami ikut berkecimpung di situ, dan alhamdulillah saat ini kami juga ikut menanam tebu mungkin itu. Itu yang sebelum kami menjadi kepala desa. Ya. Nah, Bapak ini kan sudah menjabat sebagai kepala desa lumayan lama nih, Pak. Ya, sudah 17 tahun. 3 periode. 3 periode, dan awal mulanya tahun 2007. Sampai sekarang, ketika itu saya masih bujang. Masih bujang. Betul, masih bujang, masih enak-enaknya dolan sebenarnya. Harus disuruh malah menjadi kepala desa. Kepala desa nggih, Pak. Ya. Kalau boleh tahu, menjabat pertama itu di umur berapa, Pak? Saya menjabat pertama ketika itu di usia 27. 27. Ya, jadi kan batasan minimnya 25 untuk menjadi kepala desa. Saya 27 menjalankan kepala desa, ketika itu masih bujang. Jadi umur 27. Ya. Belum menikah ya, Pak? Belum. Pada saat itu belum menikah? Belum menikah dan belum punya ibu PKK ketika itu. Ya, kita tawarkan aja kepada warga yang di situ jadi PKK, siapa yang mau menjadi ketua PKK gitu aja. Ya. Menghadapi masyarakat selama kurang lebih 3 periode niki. 3 periode, ya. Ada mboten keluh kesahnya Bapak selama menghadapi masyarakat itu, Pak? Kalau keluh kesah pasti ada, pasti ada. Tapi ketika pekerjaan itu dijalankan dengan ikhlas, ya
dengan enjoy kita menghadapi dengan masyarakat. Yang jelas keluh kesah itu banyak ketika ada suatu permasalahan dan ketika masyarakat itu mengurus administrasi gitu contohnya ya. Mereka mengurus administrasi dia tidak paham. Dan ketika tidak paham itu dikasih penjelasan itu terkadang susah. Nah, itu kita harus berjiwa besar. Memang orang yang datang kita kasih penjelasan dan dia itu tidak bisa menerima, ya sudah, memang dia itu tidak paham. Akhirnya setelah dia coba, akhirnya surat itu tidak laku aja gitu, Mbak. Itu yang terkait masalah administrasi. Tapi kalau masalah pelayanan secara penuh, jadi seorang kepala desa itu harus mumpuni dan menguasai semua jenis kegiatan. Dan suatu permasalahan, baik permasalahan keluarga, nanti perkelahian remaja, ada mungkin di dalam rumah tangga seseorang itu ada permusuhan, perkelahian atau seperti apa, dan juga mungkin ada suatu permasalahan terkait masalah waris, ya waris yang harus diselesaikan, ya banyak kalau permasalahannya, Mbak, seperti itu. Jadi kepala desa harus bisa istilahnya memberikan suatu penyelesaian. Jadi memberikan suatu permasalahan apapun semua kegiatannya yang ada di dalam desa. Ya betul. Jadi semuanya harus bisa untuk menyelesaikan kegiatan yang ada di dalam desa. Seperti itu, Mbak. Kalau boleh tahu, Pak, kepala desa ini kan jabatan di desa nggih, Pak, tentunya. Betul, ya. Nah, itu tugasnya itu meliputi napa mawon kalau boleh tahu? Kalau kepala desa apa ya, Mbak ya? Tugasnya ya meliputi semua, Mbak. Jadi kita meliputi mulai dari pendidikan, meliputi dari kesejahteraan yang tercakup dalam masalah ekonomi dan sebagainya. Jadi mulai pendidikan, kesehatan. Kita contohkan di pendidikan aja dulu, nanti kita ulas satu persatu. Di pendidikan, kami itu sebagai kepala yayasan di Taman Kanak-Kanak. Iya, itu adalah milik desa. Maka kami mengelola pendidikan di Taman Kanak-Kanak. Selanjutnya itu di kelompok bermain atau PAUD, itu nanti yang kepalanya adalah Bu Lurah. Itu yang di bawah naungan pemerintah desa, baik operasionalnya, kelembagaannya, alat mainnya, terus lagi di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan mulai dari ibu istilahnya mengandung sampai melahirkan, itu juga tanggung jawab kepala desa. Mungkin ketika dalam kandungan ada masyarakat itu istilahnya untuk konsumsi makanannya yang kurang bervitamin, itu dari pemerintah juga ada bantuan khusus untuk ibu yang sedang mengandung, sampai nanti yang melahirkan, sampai nanti dewasa, remaja, sampai mau meninggal dunia. Itu adalah semuanya tanggung jawab desa. Manakala masyarakat itu membutuhkan yang tidak mampu. Jadi kalau dibilang peran dan tugasnya, ya semua yang kegiatan yang ada di desa, dari yang mau lahir sampai mau meninggal itu semuanya adalah tanggung jawab atau pemerintah desa manakala masyarakat itu membutuhkan. Oh, baik, Pak. Nah, tugasnya kepala desa kan tadi sangat banyak ya, Pak. Melingkupi semua yang ada di desa. Semua yang ada di desa, Mbak. Ya, betul. Itu pernah enggak sih ada rasa di hati merasa lelah atau bagaimana menghadapi itu semua? Ketika merasa lelah pasti, Pak. Pasti nggih. Ketika merasa lelah memang kita pasti. Jadi gimana ya? Ketika ada suatu bantuan, dan namanya bantuan itu tidak mungkin yang dapat 100%, karena bentuknya bantuan pasti pemerintah memberikan bantuan itu untuk masyarakat yang kurang mampu. Beda dengan warisan, Mbak. Kalau warisan pasti semuanya dapat. Ketika kita tidak di-share, itu dikirain kita tidak bekerja. Ya. Tapi ketika di-share ini kan menjadikan suatu permasalahan. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi kalau masalah jenuh itu pasti. Jadi masyarakat yang kurang paham, istilahnya menuntut, apalagi banyak kali saya kok tidak dapat dan sebagainya. Ya, salah satunya itu adalah ada kelompok masyarakat yang tidak paham tentang aturan keadministrasian, kan seperti itu. Itu salah satu kendala lah mungkin. Ya. Nah, dari banyaknya permasalahan itu tadi, Pak, pernah enggak sih itu diajarkan di sekolah? Ada enggak? Yang jelas kalau di ajaran sekolah tidak ada, Mbak. Nah, inilah uniknya sebagai pimpinan kepala desa, Mbak. Jadi kepala desa itu tidak ada sekolahnya, beda dengan
seperti kepala-kepala yang lain, mungkin Pak Camat, kepala sekolah, memang spesifikasi ada di bidangnya pendidikan. Tapi kalau kepala desa itu tidak ada. Contohnya ketika ada sesuatu permasalahan di dalam keluarga, kita harus bisa memberikan solusi yang terbaik. Walaupun kami sendiri belum pernah mengalami mungkin kekerasan dalam rumah tangga, tapi kami harus dituntut untuk bisa memberikan suatu solusi yang terbaik. Yang tepat, gitu ya kan, betul. Mungkin masalah waris yang harus kita memberi penjelasan dan cepat, istilahnya cepat ketika itu juga ditunggu. Kita berhadapan dengan masyarakat ditunggu dan cepat tepat, sedangkan memang di sekolahan tidak diajarkan seperti itu. Ya. Nah, menurut Bapak selama memimpin warga desa, kan pasti seorang pemimpin itu memerlukan sifat-sifat tertentu. Nah, menurut Bapak sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, Pak, untuk menjalankan sebuah katakanlah organisasi kalau di madrasah? Oh gitu. Iya, kalau masalah kepribadian atau sifat, yang jelas yang pertama berangkatnya harus ikhlas, Pak. Kita harus ikhlas sebagai pemimpin kepala desa. Nantinya setelah itu ketika kita ikhlas, apapun perjalanannya itu akan mudah. Nanti masyarakat yang akan menilai itu sendiri. Jadi kami hanya ikhlas saja lah, berjalan mengalir. Kalau ada seseorang itu kurang paham tentang aturan, ya kita memberi penjelasan 1-2. Namanya juga masyarakat di desa itu juga beberapa kalangan, beberapa SDM yang jelas seperti itu. Mungkin datang dia marah itu karena memang dia tidak paham. Maka tugas kami adalah memberikan suatu penjelasan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kunci kami adalah ikhlas saja, Mbak. Ikhlas saja. Selain ikhlas, alhamdulillah yang jelas kalau kami ke warung. Ke warung-warung semampu kami untuk membelikan mungkin kalau sekedar makanan ringan, kopi dan sebagainya. Ya, jadi yang jelas kami ke warung, kita bayari semampunya masyarakat. Dan kunci kami adalah prinsip kami adalah sedekah atau sedekah, Mbak. Yang jelas Allah sendiri pun juga melalui Al-Qur'an kan juga jelas ya, yang jelaskan kita harus diwajibkan untuk bersedekah kan seperti itu ya. Jadi saya memberi sedekah itu, saya yakin bahwa orang yang banyak bersedekah itu pasti Allah memberikan ganjaran yang lebih atau imbalan yang berlipat ganda. Itu saya yakini. Sampai sekarang saya yakini. Kalau ada kegiatan keagamaan, saya yakini saya paling tampil di depan untuk memberi tambahan, ada pokoknya yang keagamaan. Karena prinsip kami dan saya yakini bahwa sedekah itu akan Allah mengembalikan berlipat-lipat itu seperti itu. Nah, itu pun juga terbukti ketika kami mungkin di warung. Saya anggap itu kita ke warung membelikan semampu kami, itu saya anggap sedekah. Alhamdulillah Allah itu langsung memberikan jawaban yang kontan ketika itu. Jadi alhamdulillah kami ini yang ketiga. Yang pertama kami ada lawan itu 3, Mbak. Terus yang keduanya kami tidak ada lawan. Jadi kami tidak ada lawan, kami lawan bumbung kosong ketika itu. Ya sudah, alhamdulillah bumbung kosong kami berangkat, alhamdulillah terpilih lagi. Yang ketiga, kami sebenarnya juga musuh bumbung kosong lagi karena aturannya harus minimal 2. Akhirnya syarat istri kami untuk menjadi calon karena minimal calonnya 2. Nah, ini berawal bahwa kami yakin bahwa bersedekah baik kami lewat warung dengan ibu-ibu tua dan sebagainya. Alhamdulillah kontan Allah itu istilahnya menjawab apa yang telah difirmankan lewat Al-Qur'an itu tadi. Baik Pak. Nah, kalau selama ini di desa itu kan reni-reni nggih Pak. Ya, betul. Nah, kalau seandainya Bapak menemukan kayak kegiatan yang mungkin sedikit melenceng dari agamanya, niku. Jelas. Tindakan Bapak pripun? Yang jelas ini Mbak, kami selain juga menjadi seorang pimpin kepala desa, kami mempunyai beban yaitu adalah membesarkan agama. Itu loh Pak, mempertahankan agama, mensiarkan agama. Yang jelas ketika itu ya memang semuanya kegiatan yang kurang pas itu pun juga pasti ada waktunya untuk merubah. Tidak boleh secara instan. Ya jelas keberhasilan wali
siar agama Islam itu adalah lewat budaya. Nggih. Tidak ada satupun yang melalui kekerasan. Itu yang perlu digarisbawahi. Maka Nggih. dengan pendekatan, dengan istilahnya kita mengadakan kegiatan-kegiatan rutin tahlilan, ya itu salah satunya. Jadi memberikan suatu kiat-kiat yang di desa itu ada kegiatan keagamaan dari pemerintah desa, dari pribadi kami sendiri. Baik. Maka kita support, baik support masalah dana, support Nggih. semangat, Nggih. fasilitas yang kita siapkan seperti itu, Mbak. Jadi yang jelas tugas kami adalah selain mensejahterakan masyarakat, juga istilahnya mensiarkan agama. Karena ya mau tidak mau bahwa kami adalah salah satu alumni di madrasah, Nggih, dan madrasah. background kami adalah hijau kebetulan. Seperti itu. Background kami hijau. Nggih, ya. nggih. Ya. Nah, kalau seandaikan deh Ya, Pak niki ya. nop kirangan nek mboten sampun dilalui kalih jenengan. Iya. Ada warga yang menolak keputusan dari Kades. Pernah ndak menemui atau cara menyelesaikannya niku pripun? Jadi gini, Pak, ketika semuanya itu sudah teratur, Nggih. jadi sebenarnya kepala desa itu menjalankan itu pun juga berdasarkan usulan. Nggih. Nah, jadi pemerintah menjalankan suatu program berdasarkan usulan. Yang pertama adalah usulan dari warga, Nggih. nanti yang ditampung di RT, nanti yang ditampung di lembaga desa melalui BPD, LPMD. Nggih. Selama prosedurnya itu dilalui dan kepala desa tidak ada kepentingan, pasti semuanya akan diterima masyarakat karena yang usul masyarakat. Nggih. Apalagi kami yang ketiga ini, setelah ini kami tidak bisa mencalonkan lagi. Makanya kami secara pribadi tidak ada kepentingan secara politik. Nggih. Ya, jadi kami tidak ada kepentingan secara politik. Maka apa yang kebijakan yang kami jalankan itu adalah murni Baik. semuanya usulan dari masyarakat. Masyarakat, Pasti ya, kalau Pak. usulan ya pasti diterima, intinya seperti itu. Nggih, Tapi nggih. kalau ada kepentingan politik, masyarakat tidak banyak menghendaki, terus kita jalankan, ya nggak bisa, Mbak. Tetap ditolak kan seperti itu. Ya kuncinya tetap usulan dari masyarakat. Insya Allah kalau usulan pasti akan diterima. Oh, Ya, nggih, nggih, gitu Pak. ya. Nah, Bapak ini kan sudah menjadi kepala desa selama 17 tahun. 17 iya. tahun, 17 ya, Pak. tahun. Alhamdulillah 17 tahun. Ada mboten pesan-pesan buat calon pemimpin yang dari anak muda ini untuk menjalankan pemerintahan atau organisasi baiknya niku seperti apa? Kalau kami berpesan kepada anak muda, Nggih. kalau masih ada peluang pekerjaan yang lain, carilah pekerjaan yang lain. Duh, lawan ten apa, Pak? Ya karena kepala desa itu berat, Mbak. Ya. Jadi berangkatnya berat, Nggih. menjabatnya berat, pasca atau setelah tidak jadi itu juga berat. Beratnya setelah paskanya niku Paskanya pripun? yang jelas gini, ketika jenengan mungkin ya ingin Nggih. mencalonkan, Baik. pasti ketika memiliki uang karena awalnya kan bekerja. Nggih. Ya pasti kan dia jenengan punya uang itu pasti bekerja. Nggih. Setelah menjadi kepala desa maka pekerjaan yang lama ini otomatis akan ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Iya betul. Oh. Ya kan pasti nggih. ditinggalkan karena Nggih. fokus di pekerjaan kepala desa. Kepala desa niku. Setelah itu mencalonkan. Nggih. Kalau jadi oke, kalau nggak Kalau jadi, nggak. misal katakanlah jadi. Nggih. Setelah itu di dalam pekerjaan itu teman-temannya sudah ganti, eranya sudah ganti selama 6 tahun sudah ganti. Akhirnya ketika mencalonkan lagi tidak jadi. Akhirnya kedua-duanya pekerjaan lama tidak ada, Nggih. kepala desa pun sudah tidak ada. Itulah beratnya. Oh. Jadi jabatan 5 tahun itu hanya sekilas. Makanya kami berpesan kalau masih ada pekerjaan lain, Nggih. ya mending carilah yang lain. Kalau memang belum siap. Belum siap. Ya. Yang jelas harus disiapkan mental. Mentalnya ya. yang pertama nggih Pak yang Terus disiapkan. istilahnya akomodasinya, ya jelas kan Akomodasi. juga pakai akomodasi, pakai biaya sudah Nggih. siap atau belum. Jangan baik. sampai nanti ya hal yang terburuk pun juga harus diperhatikan. Jangan sampai nanti kita katakanlah mencalonkan kepala desa, jangan Nggih. karena orang 10 atau 100 yang mendukung Anda menjadi kepala desa, Nggih. tapi kita butuhnya ribuan, bukan hanya 100 orang yang datang ke jenengan. Nah, nggih, jangan-jangan hanya orang 10 itu saja, padahal butuh dukungannya ribuan. Nah, gitu, Nggih. Mbak. Jadi yang jelas mending usaha yang lain. Tapi kalau kepingin sih boleh dicoba. Oh, boleh dicoba. Ya. Tapi Tapi yang- kalau ada alternatif lain, yang lain saja. Baik. Syukur-syukur kalau usaha itu belajar dari yang kecil. Ketika Nggih. dipupuk, ditekuni akan menjadi besar.
Beda dengan kepala desa, ketika ditekuni maka waktunya yang habis, bukan jadi tambah besar, gitu bedanya, ya kan? Oh, jadi itu Iya. kendalanya di kepala desa Ya niku. betul. Jadi ketika ditekuni, waktunya yang habis, beda dengan usaha. Kalau usaha ditekuni maka dia akan bisa besar. Besar Iya, Pak. betul. Baik. Mungkin itu Mungkin Mbak. itu. Ya. Jadi selama ini harapannya Bapak untuk kepala desa selanjutnya setelah Bapak niki nopo? Kan menghadapi masyarakat nanti kelak nih Pak, kepala yang desanya. setelah saya. Nggih. Kalau setelah saya sih saya tidak punya pesan Mbak, yang jelas yang jelas berangkatlah dengan ikhlas saja Mbak. Berangkat dari Karena ikhlas yang pertama ikhlas, niku. betul, itu yang pertama adalah ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas akhirnya orang yang tanya itu pasti emosi yang keluar. Ketika jenengan mungkin, Pak saya kok tidak dapat bantuan dan sebagainya, jenengan tanya karena memang tidak paham. Setelah aturannya jelas, bahwa bantuan ini digunakan untuk warga yang tidak mampu dengan kriteria segini, pasti diberi penjelasan itu akan paham. Dan diberikan kepada yang berhak menerima tanpa ada unsur yang lain. Maka itu harus belajar ikhlas itu loh Mbak. Belajar ikhlas. Iya betul. Sekali belajar sabar mungkin Pak. Sabar, betul. Sabar. Ya, yang terutama adalah ikhlas dan sabarnya. Pasti masyarakat yang jumlahnya ribuan, kami kurang lebih sekitar 4.500 lah untuk masyarakatnya. 500 dan kakaknya sekitar 1.500 untuk kepala keluarga. Jangankan kok 1.500, terkadang kita keluarga sendiri aja susahnya minta ampun gitu. Apalagi harus 1.500 kepala keluarga. Kepala keluarga. Ya betul. Di keluarga sendiri padahal sudah mumet. Enggak loh Pak, saya enggak bahas niku Pak. Niku. Nah, kalau kedepannya Bapak setelah menjadi kepala desa mau pripun? Kalau saya mau mencalonkan lagi? Kalau mencalonkan kepala desa tidak. Mboten. Terus untuk jadi DPR pun juga tidak, dengan pertimbangan yang lain. Menurut kami sudah lelah untuk istilahnya menerjuni di bidang politik. Jadi di usia muda kami 27, kami sudah istilahnya kepala desa kan juga pasti diakui tidak diakui kan ada di politiknya. Maka di 17 tahun mungkin nanti 18 atau di 20 tahun kami selesai, kalau ada tambahan jabatan. Istilahnya kami akan menanggalkan politik itu dalam-dalam, sudah cukuplah bagi kami untuk mengabdi. Akhirnya akan kembali setelah kepala desa tambah kepingin usaha. Pengen usaha. Iya, usaha saja. Dari politik kita tinggalkan, di DPR enggak, yang lebih tinggi insya Allah enggak. Mungkin seperti itu, kita tak usaha saja lah. Sudah cukup untuk kita terjun di politik. Istirahat dan ibadah. Waktunya. Ibadah ya Pak. Iya, seperti itu. Iya. Kenapa Pak? Enggak mau ngelanjut niku? Yang jelas kalau Sangkole Gusti Allah memberi rezeki itu bukan hanya lewat jalan politik dan sebagai pimpinan. Ya, masih banyak cara yang lain yang tidak kalah hasilnya. Ketika kita menjadi seorang kepala desa atau menjadi dewan, masih banyak cara yang lain dengan penghasilan yang tidak kalah banyaknya. Nah, itu sudah saya pelajari, Pak. Ya. Kalau seandainya warga ini Pak, jadi kepala desa lagi Pak, pripun jenengan? Kalau kami secara aturan sudah tidak boleh Mbak, itu sudah final. Sampun final? Sudah final, saya 3 kali itu sudah final. Baik putus atau nyambung, baik 1 kali terus jeda, ataupun 3 kali beratan. Aturannya ya tidak Aturannya boleh. sudah tidak boleh? Tidak boleh sudah. Memang dari sananya? Sudah dari sana, undang-undangnya sudah. Jadi kami adalah ini yang periode terakhir untuk di periode ketiga. Cuman kami berpesan kepada yang rekan-rekan muda, ketika jenengan ada harapan menjadi seorang PNS, ketika itu kami lulus dari alias ini, berpikir rekan-rekan kami banyak yang jadi tentara, jadi sudahlah, memang orang tua tidak menghendaki, tapi saya punya prinsip. Dan prinsipnya Mbak Abdul Patah itulah yang kami pegang sampai saat ini gitu. Jadi istilah bahasanya cengkir, itu kencengnya pikir. Ketika kita kenceng, cita-cita kita tinggi, pasti Allah akan mengabulkan. Seperti itu Mbak. Kenapa saya kok nggak jadi kepala desa? Ya sudah, saya nggak jadi seorang PNS. Nggak masalah saya nggak jadi PNS, tapi gajinya minimal
harus sama PNS. Wah. Saya seperti Nggih, itu, nggih, saya nggih. enjoy saja, Pak. Jadi cara Tetap. minimal gajinya sama. Nggih, sama. Walaupun pekerjaannya yang Berbeda. tidak sama atau berbeda. Nggih. Makanya ya sudahlah, saat ini kami tidak melanjutkan untuk kegiatan di politik, mungkin seperti itu, Mbak. Kami akan usaha. Dan saat ini juga sudah usaha sebenarnya. Sudah usaha. Sudah Nggih. merintis usaha gitu. Oh, Pak. ngoten. Ya. Kalau warga ini ada yang bilang, "Pak, KDC mboten sami kalian jenengan riyen." Dapat keluhan seperti itu, reaksinya Bapak pripun? Karena kami sudah meninggalkan politik, kami pun juga akan saya tinggalkan jauh-jauh, Mbak. Oh. Kami berusaha untuk diam. Nggih, diam. Kalau nggak diam, makanya akan sakit selamanya. Aduh, Pak. Nah, gitu. Nggih, Pak. Makanya seorang kepala desa berat itu adalah sejarah. Nggih. Yang berat itu sejarah. Dan sejarah itu tidak akan bisa hilang. Nggak bisa dihilangkan. Ya, seperti itu. Nggak bisa diubah juga. Yang lebih berat itu ketika kita tidak menjadi kepala desa, Nggih. tapi masih diomong. Ya, Nggih, itu loh, Mbak. nah Masih itu loh, diomong. Pak. Itulah sakitnya yang tidak bisa hilang. Nggih. Makanya kalau kita menjadi kepala desa saat ini, mumpung masih diberi amanah, maka yang ikhlas saja sesuai dengan usulan. Sama Karena Mbak. sejarah ini tidak bisa hilang. Nggak bisa diulang juga. Tidak bisa diulang dan tidak bisa hilang. Nggih. Bahkan anak turun kita tidak tahu apapun juga akan ikut. Itu akan sejarah yang baik dan kurang baik itu pun nanti akan diceritakan. Baik. Banyak masih saat ini masih ya melekatlah di adat di orang-orang desa bahwa sejarah cerita kepala desa dulu ini. Makanya ya kami berusaha dengan ikhlas sebaik mungkin lah. Kalau masalah kurang bagus itu berarti ya manusiawi lah bagi kami. Oh, nggih, Pak. Seperti itu, Nah, ya. baik, mungkin cukup sekian nggih, Pak, Nggih, karena nggih, terima sudah kasih. waktunya Oke, cukup nggih, dari sini. nggih, Nah, terima kasih. mumpung nih Pak, monggo, amit. Nggih. Niki, Oke. Madrasah Aliyah Negeri Oh, iya. 1 Nganjuk Iya, membuka penerimaan. PBDB. Iya, Penerimaan peserta didik peserta baru. didik baru, nggih. 2024-2025 nggih, Pak. Nggih, semoga sukses untuk Sukses, Man nggih. 1 Nganjuk semakin Nggih. jaya. Amin, amin. Ya, semakin sukses. Anak didiknya mungkin nantinya juga Amin. menjadi orang-orang yang bermanfaat. Amin, Pak. Nggih. Nggih, Gitu. siapa tahu kalau ada saudara tetangganya Bapak ataupun sekitaran Bapak nih keluarga desanya Bapak, monggo daftar ten. Oke, siap, Nggih, Mbak. siap, Insya nggih, Allah Pak. nanti nggih. Nggih, Pak. Ini saya bawa nantinya, Nggih, saya mungkin tunggu, akan nggih, Pak. kita share di grup kami, grup desa, grup teman-teman. Yang Nggih. jelas kami pun juga punya amanah dan beban di pundak, Mbak. Sebagai alumni pasti Alumni, juga nggih, Pak. juga ingin tetap Ingin tetap eksis lah Man eksis 1 di Nganjuk, Man 1 ya, di Nganjuk, ya, Pak. masyarakat. Iya, betul. Baik. Nggih. Jadi mungkin cukup sekian podcast hari ini. Saya Faridatus Salsabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.